Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok topik 7 akan mempresentasikan tentang security. Kami beranggotakan Fadilah Gatia, Pradana Rido, Mutiara Ari, dan Ayu Kristiawati. Definisi security. Security secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda, mengamankan proses, serta saluran komunikasi. Fungsi security pada sistem terdistribusi, yaitu untuk melindungi dari kebocoran data, melindungi dari pengubahan dan interferensi. Misalnya, data keuangan yang membutuhkan teknologi enkripsi dan informasi identitas, dan mempertahankan sistem tetap tersedia setiap saat dibutuhkan. Penyerangan pada sistem terdistribusi. Yang pertama, penyerangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Yang kedua, penyerangan aktif, secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan atau pengubahan email. Teknik keamanan. Yang pertama, enkripsi, yaitu terdiri dari dua jenis, secret key dan public or private key pair. 2. Autentikasi, yaitu suatu proses yang merupakan sebuah tindakan pembuktian terhadap identitas seorang pengguna pada saat akan memasuki sebuah sistem. Yang ketiga, tanda tangan digital, digunakan untuk menjaga autentikasi, menjaga integritas informasi, dan memberikan layanan non-repudiation atas klaim yang tidak benar. Sertifikat digital pada security. Sertifikat digital digunakan untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Komponennya adalah kunci publik, informasi sertifikat, lalu ada satu atau lebih tanda tangan penggunaan sertifikat digital. Penggunaannya dikeluarkan oleh otoritas sertifikat atau CA. SD dikirim terenkripsi untuk memastikan keaslian dari pemilik situs atau web tertentu. Penerima menggunakan kunci publik milik CA untuk mendeskripsi kunci publik pengirim yang disertakan di SD. Kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan yang sebenarnya. Lalu ini merupakan contoh dari sertifikat digital dengan file tipenya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah enkripsi. Enkripsi merupakan proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma. Enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Kunci kriptografi, parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Berikut merupakan cara kerja enkripsi. Sender mengirim file lalu dienkripsikan. Di enkripsi itu memiliki kunci atau key. Lalu file yang dienkripsi itu dikirimkan ke penerima. Penerima mendeskripsi dengan key tersebut dan isi yang sebenarnya akan muncul. Tipe algoritma enkripsi ada dua, yaitu secret key dan public atau private key pair. Secret key merupakan pengirim dan penerima berbagi kunci yang dan tidak digunakan atau diberikan kepada orang lain, jadi hanya dua orang tersebut yang memiliki kuncinya. Lalu yang kedua merupakan public atau private key pair. Pengirim menggunakan public key untuk mengenkrip pesan, penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskrip pesan. Jadi itu menggunakan password atau sesuatu yang seperti itu. Selanjutnya, kriptografi kunci simetris. Algoritma simetris disebut juga dengan algoritma kunci rahasia atau sandi kunci rahasia. Contohnya dari kunci simetris adalah siper permutasi, siper substitusi, siper Hill, OTP, RCC, Tufis, Magenta, Phil, Shaver, Loki, Cache, Bridge, Dial, atau AES,
Blowfish, Ghost, Avef, Asumi, Dash, dan ID. Algoritma kunci asimetris. Algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini digunakan dua kunci, yaitu public key dan private key. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh pengguna. Kriptografi hibrid. Sistem ini menggabungkan chipper asimetrik dan asimetrik. Proses ini dimulai dengan negosiasi menggunakan chipper asimetrik, di mana kedua belah pihak setuju dengan private key atau session key yang akan dipakai. Kemudian, session key yang digunakan dengan teknik chipper simetrik untuk mengenkripsi conversation atau tukar-menukar data selanjutnya. Suatu session key hanya dipakai sekali sesi. Untuk sesi selanjutnya, session key harus dibuat kembali. Ancaman dan serangan pada security, kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal, perusakan atau vandalis, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharap keuntungan apapun. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang menyamarkan masquerade sebagai koneksi legal. Metode penyerangan, eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakai berikutnya. Denial or survive, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengakses pemakai lain. Mengamankan transaksi elektronis. Transaksi elektronik dapat aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Misalnya, pembeli harus dilindungi terhadap penyikapan kode kredit number selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirim barang setelah menerima pembayaran. Vendor harus mendapatkan pembayaran sebelum barang dikirim, sehingga perlu dapat validasi calon pembeli sebelum memberikan mereka hak akses. Perancangan sistem yang aman. Rancangan harus mengikuti standar yang ada, mendemokan validasi melawan ancaman yang diketahui, melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi, adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Kemudian kebijakan security. Yang pertama, akses control, yaitu perlindungan terhadap pemakaian tak legal. Kedua, authentication, yaitu menyediakan jaminan identitas seseorang. Ketiga, confidentiality, yaitu perlindungan terhadap penggunaan identitas tak legal. Keempat, integrity, melindungi dari pengubahan data yang tak legal. Yang terakhir, non-repudiation, melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Mekanisme security. Yang pertama, enkripsi, digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Kedua, digital signature, digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas. Ketiga, algoritma checksum atau hash, digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Manajemen kunci. Terdapat beberapa permasalahan pada manajemen kunci publik, yaitu pada fase-fase tertentu pada daur hidup kunci publik berikut. Pembuatan kunci, single sign-on, mengautentikasi kunci publik lain, perubahan password, dan penghancuran kunci. Yang terakhir, contoh implementasi security. Penerapan jaringan ATM. ATM tidak berhubungan langsung dengan database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing untuk mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh dan menserikan transaksi klien untuk diproses oleh database. Permasalahannya, manajemen kompleks, biaya besar, tidak seaman langsung transaksi melalui teller. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.